Halo teman-teman investor, balik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Adams. Kalian udah nonton belum video aku sebelumnya gimana caranya menghadapi resesi? Kalau kalian belum nonton, pastikan kalian udah nonton videonya. Kalau belum, silahkan klik di pojok kiri atas. Nah, kalau kalian sudah nonton, kalian bisa nonton video ini ada apa aja diversifikasi rekeningku. Ngomong-ngomong tentang diversifikasi aset untuk menghadapi resesi, sebetulnya diversifikasi aset ini udah aku praktekin sejak kuliah. Dulu zamanku kuliah sih baru misahin 2 rekening karena juga waktu itu pendapatanku belum banyak ya. 100.000 per minggu dari orang tua aku pisahin untuk rekening jangka panjang dan rekening jangka pendek. Jadi rekening jangka pendek itu untuk aku jajan-jajan, beli buku tiba-tiba gitu. Rekening dana panjang misalnya nanti untuk biaya lanjut semester depan kayak gitu. Nah, sekarang ada beberapa rekening dengan tujuan yang berbeda yang aku punya. Ada beberapa rekening dana investor dan juga ada beberapa rekening tabungan biasa. Nah, sekarang aku mau cerita dari rekening tabungan ya. Aku punya nih pakai aplikasi online banking. Gak apa ya diliatin ya. Oke. Nah, yang pertama aku punya rekening Bank BCA dan juga rekening Bank Mandiri. Kenapa aku pakai kedua bank itu? Karena yang paling deket dan yang paling ibaratnya terpercaya banyak orang pakai, jadi aku juga percaya sama bank itu. Rekening BCA itu rekening gaji aku gitu ya dari perusahaan, dan biasanya dari rekening BCA itu akan aku bagi-bagi ke rekening-rekening yang lain termasuk rekening investor, reksadana dan juga rekening dana darurat. Nah, selanjutnya untuk rekening mandiri aku itu aku punya satu rekening di Bank Mandiri, tujuannya untuk rekening dana darurat. Jadi misalnya HP ku rusak, kayak kemarin ini aku harus ganti layar gitu ya. Nah, itu aku pakai rekening Bank Mandiriku. Itu termasuk dana darurat ban bocor gitu ya. Itu termasuk hal-hal darurat yang terjadi. Jadi dana darurat itu nggak harus tentang kita sakit, tiba-tiba operasi, nggak se-ekstrim itu juga. Yang tiba-tiba dan terjadi secara bersama-sama. Itu kita itu kita bisa pakai ke rekening dana darurat kita. Terus ada rekening di rekening reksadana. Yang pertama itu aku bagi juga ke beberapa produk reksadana, tujuannya untuk investasi di reksadana, murni investasi. Terus aku juga punya rekening investasi di Mirai. Aku punya 3 rekening dana investor. Satu rekening yang aku tujukan untuk anakku, ARA. Jadi aku setiap bulan akan isikan ke saldo ke rekening ini untuk belikan saham-sahamnya yang nanti akan aku kasihkan ke anakku setelah anakku berusia 17 tahun. Dan terus untuk rekening yang satunya ini adalah rekening investasi saham di rekening syariah, rekening dana investor syariah. Dan yang satunya rekening reguler di Mirai itu untuk trading. Nah, untuk rekening reksadanaku itu aku tujukan untuk dana pensiun kan. Aku belikan produk-produk seperti pasar uang dan pendapatan tetap. Karena dia risikonya kecil banget, meskipun returnnya kecil tapi setiap tahunnya itu setiap bulannya aja udah ngasilin profit. Jadi karena dana pensiun kayaknya masih cukup lama, aku bakal bisa kumpulin uang lebih banyak juga. Rekening hiburan, rekening jajan-jajan, rekening nonton, rekening main, rekening makan, itu aku pakai rekening BCA. Biasanya sisa dari hasil aku investasi dan sisa dari aku masukin ke rekening dana darurat baru aku pakai buat jajan. Itu aku juga dapat tambahan uang dari suamiku gitu ya. Dan itu biasanya aku gunain buat hiburan sama liburan aja. Itu aja rekening yang aku punya, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin saldonya nggak seberapa dan nggak akan aku share, tapi semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian untuk bisa membangun financial freedom, dan semoga menginspirasi teman-teman untuk bisa lebih mengatur keuangannya. Dan sampai hari ini insya Allah aku belum punya hutang ke siapapun dan ke organisasi manapun, ke aplikasi online juga belum ada. Semoga dengan cara aku menabung bisa meminimalisir kalian berhutang juga. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.